Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,3 kg di dalam laci dashboard mobil. Seorang pemuda ditangkap polisi. Partisipasi pemilih Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurun. Dari 165.907 pemilih, hanya 58,9% saja yang menggunakan hak suara. Bonsai kelapa kini makin diminati masyarakat, sehingga si pembuatnya mendapat untung besar lantaran harga untuk satu bonsai kelapa bisa mencapai jutaan rupiah. Kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,3 kg di dalam laci dashboard mobil. Seorang pemuda ditangkap polisi. Pemuda yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,3 kg bernama Ardiansah, warga Jalan Manduhara, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia ditangkap pada Rabu malam 9 Desember 2020 lalu di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Darinya petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1,3 kg yang disimpan di laci dashboard mobil. Kemudian telepon genggam dan uang senilai 3 juta rupiah. Menurut polisi, tersangka mengaku hanya disuruh seseorang mengambil narkoba tersebut dari Banjarmasin untuk dibawa ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan upah 7 juta rupiah. Tersangka memanfaatkan kelengahan aparat saat situasi pilkada, dan barang haram tersebut diduga akan diedarkan saat malam pergantian tahun. Momen kita sudah sibuk-sibuknya mengurus pilkada malam itu. Cuman kita kan tidak semua tim kita libatkan pilkada, ada tim opsional kita masih untuk mengikuti dia. Dia sempat bermalam berapa hari di tempat kita ini. Jadi diikuti oleh anggota kita sampai kebetulan kalau malam kan aksesnya agak tersendat jalan di sini, kita tangkap di depan Lansir Salah ini menuju perjalanan arah Palangka sana. Balik. Ini kita juga terima kasih kerjasama dengan rekan-rekan kita dari BNN Provinsi, make up kita. Untuk lebih lanjut, jelas ini akan kita dalami lagi perkembangan selanjutnya. Sementara dia ini kali kedua sebenarnya, dia ini akhirnya dia mungkin apesnya dia bersama kita gitu. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Urut dalam DPT 79. Partisipasi pemilih Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurun. Dari 165.907 pemilih, hanya 58,9% saja yang menggunakan hak suara. Pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang berlangsung serentak pada 9 Desember lalu berjalan lancar dan aman, namun partisipasi pemilihnya menurun. Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, partisipasi pemilih Pilkada Gubernur Kalsel hanya mencapai sekitar 58,9% dari 165.907 pemilih. Partisipasi masyarakat trennya untuk Pilgub ya seperti yang sudah disampaikan, kalau punya hubungan emosional pada pelaksanaan Pilgub atau Pileg, bedanya kan di Pilgub agak rendah. Jadi angka kita di
13 kabupaten kota itu kan posisinya 8 besar, 58,9%. Tapi alhamdulillah yang penting kan selama proses berjalan hak-hak warga masyarakat tidak kami abaikan, tidak ada kecurangan, dan itu kami yakinkan bahwa pelaksanaan Pilgub di Kabupaten Hulu Sungai Selatan aman, lancar, dan sehat. Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsad mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat hadir ke TPS menggunakan hak suara. Namun menurutnya saat Pilkada serentak 9 Desember lalu, banyak warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang keluar daerah untuk bekerja dan berwirausaha. Pada prinsipnya kita telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat kita hadir ke tempat-tempat pemungutan suara. Salah satu sebab yang juga kami temui pada waktu berkunjung ke beberapa TPS yang tidak kami ungkapkan tadi di podium. Di negara itu kami tanya kenapa, ternyata orang itu pada istilah kita di sini madam. Pas musim usaha sehingga orang-orang yang terdaftar itu keluar daerah dan mereka tidak melakukan pemilihan di daerah. Itu salah satunya, salah satu yang juga terjadi. Hampir semua TPS yang kami temui di negara seperti itu alasannya. Jadi di samping memang yang kedua tadi ada rasa takut kalau berhadir ke tempat-tempat pemungutan suara karena di musim pandemi seperti ini. Urut dalam DPT 79. Samsuri Arsad menambahkan pihaknya juga menduga partisipasi pemilih yang menurun ini disebabkan banyak warga yang takut datang ke TPS karena masih pandemi COVID-19. Selain itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri tidak melaksanakan pemilihan bupati, sehingga ikatan emosional warga dengan pemilihan gubernur Kalsel dinilai kurang karena tidak bersentuhan langsung. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Guna menyempurnakan berkas rancangan peraturan daerah Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan uji publik pada akhir pekan lalu. Uji publik Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menghadirkan akademisi dari FISIP ULM Banjarmasin, unsur pemerintahan setempat, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Uji publik ini dilakukan untuk menyusun dan meminta masukan sehingga berkas Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bisa disempurnakan. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ahmad Fahmi mengatakan, Raperda HIV/AIDS dibuat karena di Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak warga yang terinfeksi dan sudah ada yang meninggal dunia. Latar belakangnya untuk Raperda ini mungkin karena memang di HSS ada banyak juga gitu, ternyata ada beberapa yang sudah meninggal ya kan, bahkan meninggal. Jadi ini prihatin dan mudah-mudahan dengan perda ini kita bisa mengurangi jumlah HIV yang ada dan mudah-mudahan nanti bisa hilang gitu di Hulu Sungai Selatan. Kalau berbicara data, kira-kira ada berapa sudah di HSS yang terinfeksi? Kalau data menurut informasi 50-80 ya Pak Rahmat, 50-80 orang di HSS. Dari Dinas Kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan ya. Kalau Raperda ini mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ini inisiatif dari DPR. Kami menyambutnya dengan sangat bagus. Artinya harapan mungkin ini kalau kita lihat secara garis besar mungkin HIV ini tidak terlalu berdampak. Cuman tidak menutup kemungkinan tuh ke depannya itu akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif. Diharapkan Raperda ini segera disempurnakan dan diusulkan menjadi perda sehingga kedepannya bisa mencegah dan menanggulangi penularan HIV/AIDS. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan.